Bapak-bapak, ibu-ibu, wabil khusus Sahibul Maktab, Sahibul Bait, keluarga besar, warga bersama anggota ingkang dimuliakan Allah. Iki santai mawon nggih. Ini ati silaturahmi di mana guru sore-sore. Mungkin kami saiki awake dhewe napa niku saling ngotaken terutama bab masalah ibadah atau masalah maisah artinya pekerjaan dunia atau urusan dunia atau urusan akhirat. Sebelumnya mari kita tak lupa untuk mengaturkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, nikmat dan hidayah sehingga kita dibertakdir oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dalam menikah dipun paringi singkat lahir batin sehingga sampai silaturahmi wonten menika majelis dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Shalawat salam kita aturkan kepada Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ingkang kita harapkan syafaatipun bidang wonten ing yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Salajengipun para hadirin wal hadirat kados biasanipun awake dhewe niki syukur nyane Gusti Allah, syukur nyane wong tua terutama ibu sering pelajaraken pilih Allah ridho walidain wa syukurullah fi syukril walidain. Ridho Gusti Allah memang tergantung ridho wong tua. Bencine utawa bendune Gusti Allah kuwi tergantung bendune wong tua. Maka dari itu awake dhewe iso nek kabukti nyane wong tua. Apa maneh wong tuane ingkang sampun sumare orang iso kejaba ngusake dongaken dumateng tiyang sepakat sedaya. Mila menika mugi kita pasir malaikat tamasul mugi-mugi akhiripun kula wentah kita selama hidupnya niku amal ibadah dapat ditampiline Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Muga kita malaikat bismillahirrahmanirrahim. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Subhanalladzi wa bihamdihi wa sallallahu alaihi wa sallam. Subhanalladzi wa bihamdihi wa khususan syekh kondisi yang selalu berpada yang berbayar wajibat rumah ilahi jamna guruna musliman muslimat min ummati sayyidina maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam jemaah pada khusus khasa ila arwahi warga kita sedaya sama sumare sedherek kita sedaya ingkang sama sumare bapak ibu kita sedaya ingkang sama sumare bapak kita sedaya ingkang sama sumare radhiyallahu ta'ala anhu al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Maka dari syekh dan syekh Muhammad Al-Fatihah. Alhamdulillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Subhanalladzi ma'rifatan kita pada baik baikna rohi ma'rifatan kita tanwir rohi. Al-Fatihah. Alhamdulillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
nasib rezeki yang tak disangka-sangka di depan pandangan soyo dinikmati iki halal thayyiban halal tur apik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, kita awali bahas tentang masalah toharoh tidak lepas dari masalah air dan sejenisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin lagi yang ilmu tak juga. Bismillahirrahmanirrahim. Kita toharoh utawi bab nerangake masalah bersuci. Kemarin sudah dibahas. Al-miyahu alladhi yajuzu biyatadhirus al-amyahi. Al-miyahu tawi banyu alladhi yajuzu kang diwenangake atau yang diperbolehkan dia kelawan banyu tadhirun untuk bersuci iku sabun miyahin ada itu sabun miyahin itu banyu. Artinya ada air yang diperbolehkan untuk bersuci, atau bisa diartikan ada 7 jenis air yang bisa dipakai untuk bersuci atau diperbolehkan untuk bersuci. Yang pertama al-ma'u samai, yang nomor setunggal itu ma'u samai banyu langit atau banyu hujan. Wa ma'ul bahri lan banyu segoro. Nah, ini sobayang nih. Wa ma'un nahri lan banyu bengawan. Banyu bengawan itu apa? Ya kaya sangi sore banyu segoro. Lubang kali lubang. Wa ma'ul bikrin lan banyu sumur. Saat ini membutuhkan sumur. Ya sekali sanyo yang kita bayangkan yang ada sekarang. Wa ma'ul ainin man banyu sumberan. Ya bodoh ini. Banyu sumberan artinya ya bodoh karo banyu keran, banyu teko sanyo. Wa ma'u saljilan banyu salju embun. Wa ma'ul barod lan banyu barod adem banyu sing dingin. Yo daerah Malang banyu sing adem-adem. Sejarah apa niku daerah pegunungan. Jadi ada 7 macam air yang bisa digunakan untuk berwudu. Hal itu sesuai dengan apa yang disampaikan di dalam Al-Quran surat Al-Anfal. Gusti Allah paling dawuh wa yunazzilu 'alaikum minas sama'i ma'a liyutahhirakum bi. Wa yunazzilu den turunake 'alaikum ing atase sira kabeh. Apa sing diturunke nyamane awake dhewe yaiku minas sama'i dari langit apa ma'an ing banyu. Liyutahhirakum krana suci sira kabeh bi kelawan ma bi kelawan banyu. Jadi Gusti Allah itu kemudian itu menciptakan air. Itu uji-uji kok kon bersuci ya. Nah, ini kadang orang pada tiga wudu di isuk toh. Isuk. Nah, itu sesuai dengan kebutuhan. Meskipun bahwa kita yang perlu digarisbawahi ada yang 7 macam air yang boleh dipakai untuk berwudu. Selain itu nanti ada pengecualian tertentu. Sumal miyahu ala arba'atin aqsamin. Sumal miyahu tawi mongkon mulai banyu iku ala arba'atin aqsamin ing atase 4 pira-pira bagian. Kalau kita sudah mengenal 7 jenis air, maka di sini akan terbagi 4 macam atau 4 bagian tentang air. Sumal miyahu mongkon mulai banyu atau air itu terbagi 4 bagian. Tohir mutohir, yang pertama tohir mutohir wairu makruhin. Tohir suci mutohirun termensucikan. Iku wairu makruhin ora den makruhi atau ora den makruhi biasa. Artinya suci dan termensucikan. Karena ada air yang sifatnya tohir wairu mutohir, suci tapi tidak mensucikan. Kaya contohnya dugaan banyu suci tapi tak mensucikan, tak kena digawe adus, tak kena digawe wudu. Sebab ada rasa. Tohir baru mutahir baru makro yang bawa ma'un mutlak, yaitu air murni.
Wis pokoke banyu murni sing warnanya tidak berubah, baunya juga tidak berubah, maka dianggap itu adalah air yang suci. Air mutlak itu air sing umumnya warna air. Yang kedua, tohir mutahhir makruhun wa tohirun lan utahhirun wa tohirun lan suci mutahhirun mensucikan iku makruhun makruh. Yang kedua adalah air yang suci dan mensucikan tapi makruh. Makruh itu artinya kalau kita pakai kurang sempurna. Artinya sing apik yo kita hindari. Lek kepepet yo ora apa-apa itu makruh. Wa huwa utawi tohir makruhun iku alma'ul musamad banyu kang panas. Artinya banyu sing panas. Termasuk banyu wedang, banyu godokan digawe wudu ya ngoten. Itu makanya air makruh. Gak boleh makruh itu ya kalau bisa kita hindari. Nah sekarang itu yang sering terjadi gak banyu sing awake dhewe bayangane banyu godokan, tapi banyu tandon. Tandon itu kalau kita rasakan lek awan panas. Nah hal itu harus kita hindari. Kalau bisa semaksimal mungkin kita harus berusaha untuk menghindari. Karena itu walaupun suci tapi hukumnya makruh. Makruh itu artinya kalau kita bisa menghindari atau tidak dipakai itu lebih baik. Lebih baik kita hindari daripada kita pakai. Itu namanya makruh. Kita berusaha untuk menghindari. Karena apa? Karena dianggap itu air panas. Awake dhewe kadang buduk menegae mengekane keran, rodo-rodoane setengah panas itu. Kalau itu rupanya kadang di tandon, biasa tandon. Pokoknya tandon itu gene atape panas. Nah itu ternyata kalau kita menganggap bahwa itu adalah suci, bener banyu yo air mutlak. Tapi karena ada kandungannya yaitu dirasakan yang kulit panas. Nah itu ternyata tidak dianjurkan, artinya kalau bisa kita hindari. Ditanya aku bisa, kok ngenteni jangan demi kok tulis entek ya kita mencari air sumber lain. Yang ketiga tohir ghairu makruhin, tohir wa tohirun dan suci ghairu mudhirun, tapi orang mencari air suci tapi tidak bisa dipakai untuk bersuci. Bahwa ma'ul mustakmal, apa yang air yang suci tapi tidak dipakai untuk bersuci, yaitu air yang sudah terpakai. Air mustakmal ini banyu sewis tahu digawe adus bolak balik ditandainya diadusnya tandainya adusnya air mustakmal itu tidak suci, walaupun itu pada dasarnya air bersih, air itu air suci tapi tidak bisa dipakai untuk bersuci, dianggap air mustakmal. Wal mutaghayyirun lan air sing sudah berubah warna. Nah ini sering terjadi. Air suci tapi sudah berubah warna. Air suci tapi tidak dianggap suci, tidak bisa dipakai untuk berwudu. Orang kena diadu jinabat kan. Ampun kok waya jinabat isi akhirnya omah jauh berkali. Ya ternyata kali ini memang campur kotoran sapi, rupanya kan kuning. Nah itu nggak bisa, walaupun air itu mengalir dan lebih dari 2 kolam, tapi karena sudah berubah warna aslinya, maka itu tidak bisa dipakai untuk bersuci. Itu namanya air mutaghayyirun, air yang sudah berubah warna. Bima kola dodun kelawan perkara peraturan campur minat tohiratin saking pira-pira perkara kang suci. Jadi yang dimaksud dengan air yang berubah itu karena sudah ada campur warna atau campur sesuatu benda yang lain, ya termasuk kayak kotoran hewan atau limbah ya. Saya limbah kayak limbah kecap, umpama awake dhewe yang sawah ora sempat mulai adus ning kali. Nah ternyata kalinya kok rubah warna, kecampur limbah kecap, maka itu tidak bisa dipakai untuk bersuci. Karena apa? Karena berubah warna.
harus kita berusaha untuk mencari air yang lain. Bahwa najisun lan banyu sing najis. Jadi ada 4 air yang tergolong yang dibagi dari 7 macam jenis air, itu dibagi ada 4 macam jenis air. Nah, 4 macam jenis air itu yang pertama adalah air tawar, air yang murni, artinya air suci dan mensucikan, tak mungkin juga air mutlak. Yang kedua, suci dan bisa dipakai bersuci tapi hukumnya makruh, yaitu air panas. Yang ketiga, air suci tapi tidak mensucikan, yaitu air yang sudah terpakai atau banyu mustamal. Yang keempat, yang ketiga yaitu yang keempat yaitu air najis, otomatis air najis itu tidak dipakai. Maka dari itu semuanya apa yang disampaikan atau pembahasan ini sudah tertulis di dalam ayat-ayat Al-Quran, sebagaimana yang telah kami sampaikan tadi, atau dalam hadis juga disampaikan bahwa Nabi Muhammad Rasulullah SAW itu mulai peringatan atau himbauan kepada umatnya untuk berhati-hati dalam masalah menseleksi tentang air sumur air, sesuai dengan apa yang telah disampaikan di dalam hadis Nabi. Banyak sekali hadis-hadis itu juga termasuk di dalam ayat-ayat Al-Quran tentang masalah bersuci. Sebagaimana kemarin ya ladina amanu sing sholat. Jadi akimu sholat kami. Jadi ayatnya barang siapa yang melakukan sholat maka bersucilah pada hari. Baik kuntum junuban pada baik kuntum madun aw narasa baik aw ja'a atau minal waqid aw lamasum nisa apalagi tajidumaan fatayamma musaidan thayyiban. Jadi jika seandainya kita melaksanakan sholat maka bersucilah dengan cara ayat ini fangsilu wujuhakum famsahu birusikum wa arjulakum ilal ka'bayn wa in kuntum junuban. Jadi maka basuhlah wajahmu, kedua tanganmu, kepala, sebagian dari kepalamu dan kedua kakimu. Ini awal diri sing wis kita lakukan kuping barang yo. Kuping berarti diusap. Sedangkan di dalam Al-Quran itu enggak ada. Itu namanya takwil. Takwil itu derek jauh punya awal diri. Jauh diri. Maka dari itu ya awal diri isolasi usaha mengumumkan bagaimana semaksimal mungkin dalam berpengaruh, terutama masalah seleksi air memang khusus benar sesuai dengan apa yang telah dianjurkan di dalam kajian-kajian fikih atau kajian-kajian ilmu syariat jenis fikih, dan termasuk masalah tata cara bersuci, air yang perlu kita butuhkan atau banyu sing kena diri bersuci itu tidak hanya sekedar wudhu. Orang kalau jinabat, ini juga harus diwajibkan untuk bersuci, namanya mandi, baik itu laki-laki atau perempuan. Nah itu juga harus memenuhi syarat sahnya air atau kriteria yang diperbolehkan untuk bersuci dalam hal air itu kasukur banyu. Nah sekarang itu pesawat ini sering lah biasa kita melakukan masalah seleksi air itu sudah sering kita lakukan. Kadang-kadang
yo sing rada sembrono nggih, sing rada sembrono iki kadang daerah-daerah perkotaan, daerah perkampungan itu sudah biasa kita tersedia air-air di rumah itu jarang enek sing kosong. Kalau memang lepas kan duwe tandun terus listrik mati otomatis apa jenenge iki awake dhewe arep bertahan kan bingung kadang piye carane itu. Nah itu buktinya kita harus apa jenenge iki solusi-solusi yang kita lakukan biasanya mengeluarkan duit tandon. Yang perlu kita apa niku perhatikan itu lek awake dhewe iki biasanya wong daerah pedalaman ini aktifnya kali Pak. Kalau nanti ningali daerah Mare itu biasa masyarakatnya itu beramai-ramai aktifnya kali putra putri biasa dari kalinya. Ada daerah kandangan, daerah pun Jebangan, niku umumetan, niku kayak kini zaman tahun 80-an di aktifnya kali. Hari Gayam. Nah itu perlu kita waspadai, terutama masalah kesulitan dalam air tersebut menurut. Nah, padahal lek ikuti aturan hukum fikih yang berlaku, masalah untuk bertoharoh itu harus hati-hati, terutama masalah untuk berwudu. Kalau dipakai untuk ghusl itu mandi besar kan, atau mandi jinabat itu untuk pria wanita sama. Nah itu juga harus berhati-hati dalam masalah untuk seleksi air. Kalau sumber Joko dianggap itu suci, baju jinabat mau langsung ambil biur yang sumber itu buat masalah, boleh-boleh saja. Makanya perlu untuk menyeleksi itu yang kita butuhkan adalah ukuran dari air tersebut. Nah, itu masalah tentang kriteria jenis-jenis air yang layak untuk kita pakai untuk baik itu untuk bersuci atau wudhu, baik dipakai untuk mandi besar, makanya mandi gede, mandi jinabat itu perlu seleksi. Karena apa? Karena syarat sahnya ibadah itu harus dalam keadaan kita bersuci. Hari kemarin ada sebuah pertanyaan, bagaimana hukumnya jika kita sholat orang wudhu sebab boleh banyu renek manggone di tengah ororo, tengah alas wong boro mayai sholat renek kebutuhan air. Kuwi carane piye solusine? Apa ya pokok sholat ae ora wudhu? Nah, ini sebuah masalah atau masalah. Ternyata jawaban dari ulama fikih itu la sholata illa mutahharun. Ora sah sholatnya kalau dalam keadaan tidak bersuci. Artinya syarat sahnya sholat ya kudu bersuci. Nah, cuma caranya bagaimana mengatasi jika kita melaksanakan sholat syarat wudhunya orang terpenuhi. Dari fikih itu memberikan jalan keluar yaitu jenis tayamum. Dari ayat yang saya sampaikan tadi, Fatohalu fatanya mamusoi dan toyibah wa bersahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Jadi kalau kita ingin melaksanakan sholat terus enggak nemoknya banyu, maka kita dianjurkan untuk bertayamum. Cara tayamum famsahu biru'usikum wa arjulakum. Jadi cuma membasuh wajah dan tangan tok. Jadi yang itu maka tayamum. Jadi nggak boleh kita nggak sholat alasan nggak ada air, nggak boleh. Ada alternatif, ada jalan keluar. Jika seandainya kita ada halangan untuk tidak mendapatkan air, maka dari ulama fikih itu memberikan solusi yaitu dengan cara tayamum. Dan itu juga diterapkan dalam ayat Al-Quran.
idza kuntum ila sholati waghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal ka'bayn wa in kuntum mardan aw ala safarin aw jaa'a ahadun minkum minal ghaib aw lamastum nisaa falam tajidu ma'an. Falam tajidu ma'an, jika seandainya Anda tidak menemukan air, falam tajidu fatayammamu, maka bertayamumlah. Jadi gak boleh air kiri terus gak salah, gak boleh. Alasannya itu gak usah tulisan, sementing pokok salah gak bisa, karena la yusollinya ilang mutahari, orang sah sholatnya kecuali kalau keadaan bersuci. Makanya ya syarat saya sholat kudu bersuci. Caranya normal, ada aturan tertentu dalam melaksanakan ibadah. Sebab di dalam Al-Quran tadi sudah disampaikan menurut. Jadi banyak anak-anakku rusuh-rusuh atau alternatif yang tidak memberikan beban kepada umat ini uangnya. Termasuk orang sholat dalam keadaan musafir, dijual mak, diperbolehkan sangat luhur kalau ngasar dari situ. Di kuenir keringanan di kosor, di jamaah di kosor bisa. Jadi di asal wolu jadi papat, di konsolnya jadi luru-luru. Jadi sangat mudah jalan keluar untuk kita nggak bisa tidak bisa selak oleh sosial. Alasan model itu menurut ini nggak sosial untuk melaksanakan kewajiban ibadah nggak iso. Sebab apa? Karena ada jalan keluar. Jalan keluar, solusi ini sekecil apapun, sesulit apapun, ada kemudahan dalam melaksanakan ibadah. Jadi awake dhewe alasan repot gak iso. Awake dhewe gak sholat arep alasan gelek banyu gak iso. Misalnya kaya tayamum enggak bisa rumahnya. Nah, maksud itu masalah air dan masalah kemarin minggu bagaimana jika seandainya kita mau sholat tapi tidak mendapatkan air, solusinya kita diharuskan untuk melaksanakan bertayamum, fatayamam sholidan thayyiban dengan debu yang bersih. Ekor keterangannya udah debu suci ya. Fatayamum sholidan thayyiban, thayyib itu artinya bersih. Oke, fatayamum sholidan thayyiban. Keterangannya kok fatayamum sholidan thayyiban, bertayamumlah dengan debu yang bersih, artinya tidak harus mencuci. Nah, bagaimana jika seandainya kita melaksanakan sholat di wong harus selak gak syaratnya enak. Anu rambine reget, enak banyu ae iso wudu tapi gak iso syarat, alasannya rambine reget. Tak pakai untuk pakai sholat. Para rawuh bahwa suci itu tidak identik dengan kotor. Kadang awake dhewe kuwi mang lek klambi resik lagi dikumbah sore mang digawe kan resik. Dan tapi lek kena uyuh ya malah najis walaupun itu bersih. Artinya ukuran bersih itu belum tentu suci. Nah, ukuran suci ya belum tentu bersih. Metel orang gede belum gede angkat, tapi lek klambi itu mas selama belum terkena najis dipakai ibadah masih bisa, boleh. Ukuran ibadah itu dalam keadaan pakaian suci bersih itu bersih dalam keadaan bebas dari najis. Ada loh. Lek awake dhewe badhe kumbah kaya eman-eman malah tak kumbah. Kena uyuh saiki gak apa-apa, tapi jenenge uyuh kan najis. Maka awake dhewe kudu lenggono alah apa kumbah nek aku ngono. Jadi ukuran untuk melaksanakan ukuran apa jenenge suci itu ora teko regete blobot. Kalau rawu pekon tapi gak kena najis, ya tetap bisa dipakai untuk beribadah, untuk sembahyang. Ukurannya bersih, itu harus lepas dari najis. Misalnya jano pakai dikumbah rezeki celok disemprot wangi tapi kecipratan najis, tetap itu tidak bisa dipakai untuk beribadah, karena sholat suci dari kadas dan najis.
Kadang memang ya wudhu najis cuma teko bersih dari pakaian bersih dari najis. Nah,